Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Pratama dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah dijelaskan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Randy Aridayendi SHMH mengenai B. Alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku TP, sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari 3. Yang pertama, alasan pemaaf umum. 2. Alasan pemaaf khusus. Dan yang ketiga, alasan pemaaf di luar undang-undang. Kemudian membahas daya paksa atau overmatch. Diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam A. Daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. B. Daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi 3 bentuk, yaitu 1. Pertentangan antara dua kepentingan hukum. 2. Pertentangan antara kepentingan dan kewajiban hukum. Dan yang ketiga, pertentangan antara dua kewajiban hukum. Kemudian bela paksa atau nudware diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya yaitu 1. Perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. 2. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. 3. Pembelaan itu hanya dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu A. Diri sendiri atau orang lain. B. Kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain. C. Harta benda sendiri atau orang lain. Melaksanakan ketentuan undang-undang disebut juga Wetteling Voorschrift yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah A. Harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. B. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. C. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga masuk dalam alasan pembenar. Melaksanakan perintah jabatan disebut juga Ambtelijk Bevel, yang dibedakan dalam A. Melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. B. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Perintah jabatan dianggap sah apabila A. Ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. B. Kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. C. Perintah jabatan harus diberikan termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Dan yang terakhir, alasan penghapus di luar undang-undang. A. Diatur dalam jurisprudensi, yaitu 1. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. 2. Tidak ada kesalahan sama sekali. B. Dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu 1. Hukum disiplin. 2. Persetujuan dari orang yang dirugikan. Dan yang ketiga, dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian video review dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.